Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Voice Channel. Nah, baik, untuk penanganan servis kali ini kita akan menangani CVT NMAX New yang mengalami selip ya teman-teman. Kita buka dulu cover bagian cover CVT-nya seperti ini. Untuk kondomnya, untuk baut-bautnya, baut 8 kita menggunakan kunci shock 8 dengan bantuan impact ya teman-teman. Dan seperti inilah hasilnya ya. Ini telah terjadi kebocoran yang ada di dalam CVT NMAX New ini ya. Lalu kita buka dulu puli depannya menggunakan kunci shock 17 selanjutnya. Nah, ini ada ring tebal ya teman-teman. Untuk uratannya seperti itu. Untuk murnya sendiri ini beda dibandingkan dengan NMAX All ya teman-teman. Perhatikan ya. Nah, lanjut kita buka puli belakangnya. Sebelumnya kita buka dulu mangkok otomatisnya, lanjut kita buka puli belakang dan juga puli depan ya. Nah, ini terjadi kebocoran ada di seal depan kruk as bagian puli depan ya teman-teman. Lanjut aja kita buka dulu komponen puli belakangnya. Ada kampas otomatis dan juga per CVT ya teman-teman. Nah, untuk bagian per CVT-nya saya akan mengakali ya teman-teman dengan cara metode yang paling jitu ya teman-teman. Nah, untuk bagian kampas otomatisnya ini sudah diganti menggunakan NMAX All ya. Nah, untuk bagian rollernya sendiri saya ukur dulu dan ini terukur 10 gram rata ya teman-teman, dan ini kurang baik untuk CVT yang mesinnya masih standar ya. Nanti saya akan mix menggunakan roller yang lebih berat ya. 3 buah roller berat, dan untuk tiganya lagi ini 10 gram ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita cuci satu persatu dari komponen CVT ini menggunakan sabun saja ya teman-teman, karena ini sudah terkontaminasi oleh oli yang sangat slip sekali terhadap panbel ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan sabun dan juga air seperti ini bisa menghindari terjadinya slip atau akan menjadi seset atau seret terhadap panbel ya, dan itu akan menimbulkan efek positif terhadap kinerja CVT ya teman-teman. Kalau CVT-nya seret ya teman-teman antara puli dan juga panbel, baik itu puli depan maupun puli belakang ya. Nah, ada metode lain ya. Setelah kita mencuci bagian seluruh komponen CVT ini menggunakan sabun, setelah itu kita harus mengeringkan secepatnya ya teman-teman, agar tidak terjadi karat di area komponen puli yang besi ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini sudah selesai. Selanjutnya kita cuci dulu bagian mesin CVT-nya ya teman-teman. Nah, seperti ini menggunakan bensin saja. Kita sedot dari tangki pemilik motor ini. Lanjut kita bersihkan ya agar lebih kinclong ya teman-teman. Nah, sampai benar-benar bersih ya. Yang awalnya ini sudah terkontaminasi oli juga ya untuk seluruh area cover. Nah, untuk bagian sealnya ini saya akan ganti menggunakan metode seperti ini. Kita gunakan dulu penotok. Nah, selanjutnya kita gunakan kertas seperti itu. Lanjut kita congkel agar tidak melukai bagian seal dan juga dudukan seal dan juga dudukan askruknya ya teman-teman, untuk bagian tengahnya ya. Nah, caranya cukup mudah seperti itu, kita congkel saja ya. Nah, lanjut kita proses penggantian. Untuk harganya sendiri ini berada di harga 12 sampai 15.000 ya. Nah, selanjutnya kita lap-lap dulu seperti ini menggunakan tisu agar kotoran-kotoran tidak akan menempel di area seal yang baru ya teman-teman. Nah, lanjut kita lumasi dulu menggunakan grease agar lebih awet ke bagian seal askruk ini ya. Nah, selanjutnya kita dorong saja menggunakan kuku seperti itu. Nah, ini karena bagian puli depan ini sangat licin sekali, kita hamplas saja seperti itu ya untuk metodenya, agar menghindari terjadinya selip ya setelah kita cuci tadi. Namun untuk yang kinclong-kinclong seperti ini kurang baik terhadap kinerja panbel ya teman-teman. Nantinya dia akan slip ya, sedikit slip, dan itu kurang baik terhadap performa CVT ya teman-teman.
Untuk bagian yang kita hamplas itu seluruhnya ya, antara puli depan dan puli belakang. Untuk bagian kampas otomatis pun ini harus kita hamplas juga ya, termasuk bagian mangkok atau lonceng otomatis seperti ini, sampai benar-benar kesat ya, atau kesat seset ya teman-teman. Nah ini sudah selesai ya, semua komponen yang bergesekan dengan panbel maupun kampas otomatis sudah saya hamplas ya. Nah untuk bagian PRCVT-nya saya akan modifikasi sedikit ya, dengan metode penarikan atau membenyeng seperti biasa menggunakan tangan Hercules seperti ini ya teman-teman, karena kita sambil nge-gym saja ya, daripada nge-gym ke tempatnya harus bayar, kita nge-gym saja menggunakan PRCVT ya teman-teman. Nah untuk ukuran angkanya, untuk angka panjangnya kita sesuaikan saja ya dengan kebutuhan bobot pengendara maupun kualitas mesin itu sendiri ya teman-teman. Nah ini sudah selesai, selanjutnya kita pasang lagi. Nah untuk bagian mur CVT-nya ini menggunakan kunci shock 39 ya teman-teman. Nah selanjutnya kita kencangkan, lanjut kita lumasi dulu bagian bos dan juga rumah rollernya seperti itu. Nah untuk bagian mix antara roller 9 gram dan juga standarnya ya teman-teman, karena dari pengguna motor ini juga mengeluhkan terlalu gerung ya untuk penggunaan 10 gram rata. Nah kita akan mix menggunakan 10 dengan standarnya ya yang 13 gram, agar pencapaian akselerasi maupun top speed pun ini dapat digapai dengan mudah ya teman-teman. Nah seperti itu, kita mix, disilang saja caranya seperti itu. Untuk penempatannya tidak seperti Vario, ini bisa kita asal saja ya untuk penempatannya. Nah untuk urutannya ada ring seperti itu untuk NMAX New ya teman-teman. Untuk NMAX New, untuk NMAX All pun ada seperti itu. Lanjut untuk panbelnya, arah panahnya menghadap ke depan. Nah selanjutnya kita pasang, dan sebelumnya kita lumasi dulu bagian bearing puli belakangnya. Nah selanjutnya kita kencangkan kembali bagian mur 17-nya seperti itu, ada ring tebal, jangan sampai lupa, jangan sampai terbalik juga ya teman-teman. Untuk bagian yang tajamnya itu menghadap ke dalam ya teman-teman. Nah untuk loncengnya kita kencangkan juga menggunakan kunci shock 24. Nah ini sudah selesai ya teman-teman. Untuk proses urutannya seperti itu, dan untuk penanganannya seperti itu. Nah ini sudah kembali normal ya teman-teman. Tidak seperti semula yang kalau digas itu sangat selip sekali karena terkontaminasi dengan oli ya teman-teman. Nah untuk prosesnya ini sudah selesai ya, kita kencangkan kembali baut dari ininya. Selanjutnya kita hidupkan kembali untuk pemasangan busanya agar lebih mudah ya, tinggal dihidupkan langsung pasang. Lanjut kita pemasangan kondom ini ya. Selanjutnya kita gunakan PH2 seperti itu, ada 1 2 3 4 5 6 baut PH2 seperti itu. Lanjut kita jangan sampai lupa untuk baut 10 yang ada di box filter ya teman-teman. Nah ini adalah salah satu solusi jitu untuk meningkatkan performa dan untuk mengatasi selip yang terjadi di NMAX New ini. Ada kebocoran yang ada di seal puli depan ya teman-teman. Nah saya akan coba dulu ya. Saya akan coba jalan-jalan bersama teman saya seperti ini. Kameranya dipegang oleh teman saya juga ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba di jalan tanjakan ya, tanjakan curam, tanjakan endog ya. Ini teman-teman sering dikatakan begitu oleh masyarakat di sini. Nah ini saya nanjak seperti ini, dan ini dinamai tanjakan endog karena telah terjadi kecelakaan mobil endog yang pepe semua ya teman-teman.